Oke. Selamat malam, Merlin. Jadi perkenalkan kami dari Binus, izin ingin mewawancarai kamu dari bisnis florist. Mungkin bisa dijelasin dulu latar belakang bisnisnya. Jadi Florisnya tuh namanya Saint the Fleur. Ini tuh sebenarnya bisnis yang awalnya tuh iseng doang. Jualannya tuh udah dari tahun 2024. Specialty-nya sebenarnya di hand bouquet biasa aja sih. Cuman sekarang udah expand ke papan bunga, terus kayak bloom box, money bouquet gitu-gitu lah. Terus sekarang udah banyak sih jenisnya. Kalau dulu tuh lebih ke pipe cleaner bouquet doang. Tapi kalau sekarang udah kayak segala jenis bunga digarap aja gitu. Nah, oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan wawancara ya. Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa produk andalan di toko florist ini dan apa yang membuat rangkaian bunga di sini tuh berbeda atau lebih unggul dibanding florist lainnya? Kalau produk andalannya sebenarnya baik lagi hand bouquet yang pipe cleaner sih. Terus Oke. kalau misalnya yang bikin rangkaian bunganya beda dan lebih unggul tuh sebenarnya kalau misalnya di aku jualannya tuh kayak harganya tuh yang terjangkau buat mahasiswa dan pelajar SMA, anak-anak SMA kayak gitu loh. Jadi harganya tuh lebih murah dan juga eh, sebenarnya bisa menyesuaikan dengan budgetnya teman-teman yang mau beli tuh kayak butuhnya yang ukuran berapa, budget berapa gitu bisa bisa disesuaikan gitu. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya. Mm-mm. Siapa target pelanggan utama usaha florist ini? Apakah untuk mahasiswa, pasangan, acara pernikahan, wisuda, atau kebutuhan dekorasi? Dan apakah ada tren bunga atau gift saat ini yang mempengaruhi penjualan? Kalau target pelanggan yang utama sebenarnya tuh eh lebih ke arah anak SMA sama anak kuliahan sih. Tapi sebenarnya lebih kalau misalnya utama banget tuh sebenarnya semua orang yang emang mau ngasih orang hadiah aja gitu. Jadi ya ngasih hadiahnya dalam bentuk bunga gitu. Karena nggak cuman wisuda, nggak cuman acara-acara kayak wisuda gitu, tapi ada juga yang kayak ulang tahun atau Valentine, hari ibu gitu-gitu kan. Jadi intinya buat orang-orang yang mau ngasih hadiah ke orang lain. Tapi mungkin utamanya lebih ke anak SMA dan mahasiswa. Terus kalau misalnya tren bunga atau gift itu ngaruh banget. Kayak misalnya kalau bunga tuh sekarang lagi ngetren banget Tambelina yang kayak warnanya nyampur-nyampur. Terus ada juga yang tren tuh Bungkalo Fresh tuh lily gitu-gitu kan. Ya itu ngaruh banget sih penjualan karena kayak gitu-gitu tuh malah lagi naik banget. Jadi banyak yang requestnya kayak misalnya maunya yang jenis ini, jenis itu gitu. Jadi sebenarnya tren tuh ngaruh banget. Oke. Aduh, maaf guys. Sabar ya. Aku mau ini dulu ya sama Koko ya. Iya, duduk. Oke, lanjut. Oke, aku lanjut pertanyaan ketiga ya. Siapa kompetitor terberat di sekitar sini? Lalu untuk penjualan, apakah lebih banyak pelanggan datang langsung ke toko atau melalui pesanan online atau medsos? Kalau misalnya sekitar sini tuh ada beberapa sih. Ini disebutin nggak? Maksudnya siapa gitu? Atau gimana? Gak usah ya. Eh, Pokoknya nggak ada usah. beberapa sih. Pokoknya kalau daerah sini tuh banyak, lumayan banyak sebenarnya. eh Terus kalau misalnya buat penjualan itu banyak kan orang pesan online dulu sih, baru datang ambil. Tapi beberapa ada juga, tapi mostly online karena biasanya emang online. Oh, lanjut. Selama menjalankan usaha floris ini, kendala terbesar apa yang paling sering dihadapi? Kayak apakah stok bunga, perubahan harga, pesanan hari tertentu, atau promosi? Sebenarnya kalau sekarang sih aku ngerasanya struggle-nya paling kenceng tuh di promosi karena kayak kadang-kadang bingung juga mau promosi ke siapa, terus kayak medianya apa. Ya gitu sih. Terus ngebudgetinnya juga agak bingung nih kalau promosi. Karena kalau misalnya kita pakai KOL specialist atau apa gitu kan mahal kan. Jadi sekarang tuh emang bener-bener ngandelin cuman kayak sosmed IG gitu gitu-gitu doang sih. Tapi kalau misalnya stok bunga dan lain sebagainya sih oke-oke aja sih, aman-aman aja. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengelolaan media sosial seperti Instagram atau TikTok untuk promosi florist ini saat ini? Apakah sudah aktif atau masih ada kendala dalam pengelolanya? Kalau masa udah aktif atau belum, sebenarnya udah aktif sih, udah mulai coba bikin konten-konten yang relevan dan juga lagi happening akhir-akhir ini, udah mulai beberapa. Tapi kalau misalnya buat kendala sih masih ada karena masih belum bisa konsisten gitu loh, kayak misalnya
harus ngonten ngepost sehari sekali atau apa gitu tuh sebenarnya belum ketemu dinamikanya di mana kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya pengelolaan media sosial udah mulai. Oke. Lalu apa target atau keinginan terbesar kamu untuk untuk perkembangan usaha florist ini dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan? Mungkin keinginan terbesarnya pengen lebih konsisten konten aja sih. Soalnya ternyata dari konten tuh juga banyak penjualan itu bisa naik banyak gitu kalau dari konten. Jadi kan orang-orang pada tahu, oh ada florist ini, florist ini gitu kan. Terus juga kayak dengan konten tuh kita bisa mempublikasiin kayak hasil karyanya tuh kayak gimana. Terus juga mungkin lebih ke arah kayak promosi ke arah target utama tadi ya, kayak misalnya wisuda atau buat mahasiswa sidang skripsi dan lain sebagainya. Jadi kayak biar lebih tertata dan lebih kelihatan gitu kira-kira siapa aja sih sebenarnya target jualnya itu siapa gitu kan. Makanya karena tadi kalau misalnya ditanya target utamanya siapa agak bingung juga, tapi ya itulah pokoknya pengen lebih kelihatan target utamanya siapa melalui promosi dan konten media sosial. Oke. Oke, Merlin, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini strategi promosi apa yang paling efektif untuk menarik pelanggan baru? Misalnya promo wisuda, kerjasama dengan event organizer, giveaway, atau konten media sosial. Kalau sejauh ini strategi promosi yang paling efektif itu sebenarnya ini tuh unexpected banget. Tadinya tuh kirain dari medsos kayak IG atau TikTok gitu masuk FYP orang, masuk homepage orang, tapi ternyata tuh yang lumayan ngaruh banget di aku adalah eh, Google Maps, Google Review. Jadi dengan adanya kita di location Google Maps dan Google Review itu bikin kayak orang-orang tuh jadi tahu kayak oh ternyata ada florist dekat sini kayak gitu. Nah, jadi banyak orang yang kontak itu melalui Google yang kayak Google Maps sama dari lihat review-review orang di Google itu gitu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada budget khusus setiap bulan untuk promosi atau pemasaran? Jika ada, biasanya digunakan untuk apa? Budget khusus sih sekarang mulai ada karena aku tuh sekarang ada hire tim buat nge-manage konten-konten aku sih. Jadi kayak buat ngedit kayak posternya, brosurnya, terus kayak kira-kira mau konten apa aja itu paling budgetnya ada di situ sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana kamu ngukur keberhasilan penjualan setiap bulan? Apa dari jumlah pesanan buket, omset bulanan, atau jumlah pelanggan tetap? Biasanya udah yang pasti sih dari omsetnya sih. Jadi kayak dapat untung bersihnya berapa. Terus juga dari jumlah pesanan buke juga kayak apa ngitungnya juga dari situ kayak berapa puluh yang kejual. Terus kayak kira-kira kejualnya ke siapa kayak gitu sih target mengukur keberhasilan penjualannya kayak gitu.